Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar sore hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat sore ini saya ingin membagikan sebuah video sekaligus menanggapi perdebatan antara saudara Yonatan Nandar, seorang Muslim, dengan pendeta Kristen. Di situ mereka berdebat tentang Yesus, dan demikian juga dengan sang pendeta menanyakan tentang Nabi Muhammad. Yang menarik di situ teman-teman, ketika saudara Yonatan Nandar mengatakan bahwa yang disalibkan adalah Yudas, bukan Yesus. Tetapi ketika pendeta mengikuti alur pikirannya yang dikatakan oleh si Nathan bahwa Yudas yang disalib, ketika dia mengatakan demikian, otomatis bahwa Yudas hidup, bangkit, dan naik ke surga. Ketika pendeta itu membandingkannya bahwa kalau begitu Yudas lebih hebat dari Muhammad. Ketika itulah pendeta bertanya, tunjukkan dalil di mana Muhammad bangkit dari kematian dan naik ke surga. Nah, ketika itulah saudara Yonatan Nandar mulai panik, mulai bingung, mulai tidak dapat menjawab pertanyaan dari sang pendeta ini. Padahal hanya satu pertanyaan saja, tetapi apakah jawaban yang diberikan oleh saudara Yonatan Nandar? Mari kita lihat bersama-sama. Dan mari kita siap-siap tertawa dengan setiap jawaban yang diberikan oleh saudara Yonatan Nandar terhadap pendeta ini yang tidak nyambung sama sekali. Mari kita lihat sama-sama. Halo Pak Christian. Bro. Ya, tadi ada jemaat Anda yang sudah mulai meragukan ketuhanan Yesus dan peristiwa penyaliban. Apakah Anda gimana ini? Mau debat dengan saya? Edis, babak belur, RK tadi malam kabur. Apakah Anda mau kabur juga? Bro, ini saya cuma ada waktu sebentar. Nah, jangan kabur. Edis kabur, Anda kabur. Ayo, jangan kabur. Waktunya berapa menit? Saya juga sebentar ini, bentar lagi Jumatan. Ini saya sampai jam 11. Setengah jam ya, setengah jam. Baik, jam. bahas. Aku yang ngomong duluan. Boleh, silakan. Saya mengikuti paham ataupun apa yang Bang Nandar jelaskan barusan. Oke, saya ikuti pemikiran ya. Yang disalib tadi Bang Nandar bilang bukan Yesus tapi Yudas. Oke ya. Pertanyaan saya cuma satu, Bang. Berarti Yudas itu lebih hebat dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Yudas ternyata bisa bangkit pada hari yang ketiga dari kematian naik ke surga. Sekarang buktikan dalilnya kepada saya. Muhammad SAW dia bangkit dari kematian naik ke surga. Itu saja, buktikan. Saya tidak perlu dalil yang lain. Saya tidak perlu ngomong yang lain. Buktikan dari kitab suci Anda. Saya tunggu sampai kiamat. Engkau cari dalil itu. Rasulullah SAW bangkit dari kematian naik ke surga. Yudas sudah bangkit naik ke surga, selamat dia. Nah, sekarang Bang Nandar, kawanku, buktikan itu. Saya tidak banyak cakap. Ya, silakan. Langsung saya buktikan. Ya, silakan. Jadi kita harus membedakan antara doktrin, dogma, silakan, dengan banyak ngomong. Iya, ini saya lagi jelaskan. Anda tadi lagi jelaskan, saya diam. Oke, silakan. Saya mau diam dulu, Pak, jangan terguncang. Inilah Kristen itu mengacu kepada dogma dan doktrin yang tidak alkitabiah. Sejak kapan Yesus mati, Pak? Nih, ada tanda Nabi Yunus yang akan digenapi oleh Yesus nih. Matius 12:39. Tetapi jawab Yesus, ini ke Yesus, pada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Pak, Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari itu hidup, tidak mati. Begitupun Yesus tidak mati, Pak.
Jadi yang maksud Anda bangkit hari ketiga ini siapa? Yesus nggak bangkit, dia nggak mati. Itu ya kata Yesus. Matius 12:39. Yesus akan menggenapi tanda Nabi Yunus. Yunus di perut ikan menurut Yahudi, menurut Islam, menurut Bible orang Kristen Katolik Roma Ortodok. Yunus itu tidak mati. Lah yang mati siapa? Yudas. Yudas nggak bangkit, Pak. Yudas itu kematiannya disalib, Matius 27 ayat kelima. Kemudian Kisah Para Rasul menceritakan, Kisah Para Rasul 1:18 menceritakan kalau Yudas matinya perutnya bolong. Bapak tahu tidak? Saya tanya kepada Bapak nih. Ya, kenapa perut Yudas bolong, Pak? Anda cari pendeta yang paling hebat di muka bumi tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa perut Yudas bolong? Perut Yudas bolong menurut Alkitab adalah Yohanes 19:34. Jangan menunduk, Pak. Debater Kristen gak ada yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Bertobatlah, kerajaan sorga telah dekat. Karena kerajaan sorga hanya ada di dalam Islam. Perhatikan ini, Pak. Ini, Pak, jawabannya. Kenapa perut Yudas bolong? Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya. Ini bukan lambung Yesus. Ini lambung Yudas. Coba kita buka nih, Pak. Matius, Anda pendeta kok nggak ngerti apa-apa, Pak. Matius 27 ayat kelima, Pak. Perhatikan ini, Pak. Jangan menunduk. Tegakkan mukamu menghadapi Santo Agung. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci dan pergi dari situ menggantung diri. Kita lihat tafsiran yang otoritatif, Pak. Hulaib, Anda baca di sini. Ya, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yudas itu disalibkan. Kenapa? Kenapa perut Yudas bocor nih, Pak? Kenapa perut Yudas terbelah bocor? Karena dia ditusuk oleh tentara Romawi. Ini nih. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak. Bukan tonggak, tombak yang runcing. Jangan tertunduk, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Anda jawab. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 14? Saya jamin tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Ya, debat masalah apapun. Bukan karena saya hebat, Pak. Bukan. Tapi karena kebenaran Islam. Edis tadi malam kabur. Ada videonya, ada buktinya. RK kabur. Bapak jangan kabur lagi. Baik-baik kalau mau berhenti. Ayo, jawab pertanyaan saya. Waktu habis. Jangan nangis. Waktu habis. Buka dulu maskermu. Nandar. Buka dulu maskermu. Itulah oonnya kau, Oke, Nandar. Pertanyaan saya kau tidak jawab. Tunjukkan dalilnya Rasulullah sudah bangkit dari kematian naik ke surga. Kau tidak bisa jawab. Kamu cuma modal congor. Kamu cuma modal ngomong ini itu pertanyaan nggak kau jawab. Kalau engkau mengatakan Yudas yang disalib, maka Yudas itu bangkit pada hari yang ketiga naik ke surga. Nah, saya mau tantang kamu sampai kiamat. Tunjukkan sekarang dalilnya di depan seluruh dunia bahwa Rasulullah sudah bangkit dari kematian naik ke surga. Saya tunggu kau sampai kiamat. Tadi kau nggak jawab apa pertanyaan saya. Saya sekarang bertanya ulang kepada engkau, harus jawab itu. Ya, dengar nih, jangan pura-pura kau mukamu itu seperti orang supaya dapat belas kasihan. Lihat di sini. Kawanku kau sebenarnya ini kawan banget ini sama gue. Seandainya aku ketemu nih, aku peluk-peluk kau ini. Ya. Tapi kau tidak bisa buktikan. Kau bilang yang disalib itu Yudas. Oke, saya setuju dengan pandanganmu. Tapi Yudas bangkit pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 itu membuktikan. Ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9. Sesudah Yudas itu mengatakan kepada mereka, Yudas naik ke surga, bro. Bro, kalau Yudas yang disalibkan, ya, kalau Yudas. Saya ikuti pola pikir. Sekarang buktikan bahwa Rasulullah lebih hebat dari Yudas. Karena Yesus, kamu bilang tidak disalib. Yang disalib itu Yudas. Yudas disalibkan, naik ke surga, saudara-saudara. Bangkit dia.
berarti lebih hebat dari Rasulullah. Sekarang buktikan kepada saya. Gak usah banyak narasi. Soal tadi pertanyaanmu itu di Matius berapa tadi itu, Yesus mengubah wajahnya kepada Maria sehingga Maria tidak itulah kemuliaan yang dimiliki Yesus yang tidak dimiliki oleh siapapun. Terus kamu tadi mengatakan bahwa Yudas itu tidak dikubur, kau pakai Yohanes 21:25, masih banyak yang belum dicatat. Itu bukan argumentasi ilmiah, bro. Berargumentasi jangan begitu, harus pakai dalil. Kamu dalil karang-karang tadi sama siapa lawanmu itu ya? Kalau sama Kristen apologetik nggak bisa begitu kawan. Harus ada dalil. Makanya sekarang pertanyaanku ulang kepadamu. Tunjukkan kepada saya bahwa Rasulullah SAW sudah bangkit dari kematian. Naik ke surga mengalahkan Yudas. Karena Yudas kau bilang disalib. Maka pada hari yang ketiga Yudas bangkit. Yudas lebih hebat daripada Nabi Anda. Buktikan kepada saya ya. Itu pertanyaanku. Saya tidak ganti pertanyaan ya. Dengarkan seluruh muka bumi dimanapun. Dengarkan seluruh orang Kristen. Dengarkan seluruh orang yang beragama. Dengarkan seluruh saudara di muka bumi ini. Orang-orang Muslim dengarkan. Coba bantu Nandar untuk membuktikan ayatnya di mana dalam kitab suci Anda Rasulullah SAW sudah bangkit dari kematian, naik ke surga. Kalau belum bisa kalian buktikan itu, jangan banyak bicara ya, jangan banyak bicara. Yudas lebih hebat. Yudas bisa mati, disalibkan kata Nandar, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa? Karena Yudas lebih luar biasa ya. Jadi Nandar kawan, kalau kau tidak bisa buktikan itu ya, jangan lagi kau debat ya. Kerja aja, kerja pagi hari kayak saya ini kerja ya, jadi supaya ya kan ya, cuma just pengacara aja kau tunjukkan bahwa kau nggak pernah menjadi pengacara. Jadilah pengacara, aku doakan kau supaya sukses. Tapi kalau debat itu pakai data, pakai fakta, jangan banyak asbunnya. Kayak tadi tuh, kalau seandainya Bang Nandar jadi pengacara, gagal sudah. Karena apa? Dalilnya nggak jelas. Dalil Bang Nandar itu nggak ada, nggak kuat ya. Cuma asumsi, interpretasi yang tidak sesuai dengan sesungguhnya faktanya. Makanya Nandar, buktikan kepada saya bahwa Rasulullah SAW bangkit dari kematian, dia lebih hebat dari Yudas. Sementara Yudas katamu sudah bangkit. Buktikan itu kepada saya akan tunggu. Iya. Oke, baik. Baik. Oke ya. Menang PK, menang debat. Udah. Ini saya logi saya. Terima Pak ya. Jangan ngomong Bapak ini. Ya. Saya sebagai anak 90-an jadi teringat dengan sebuah lagu Jikustik. Putri, jangan menangis, hapus air mata, wajah cantikmu. Tapi karena ini yang nangis bukan Putri, Christine, jangan menangis, hapus air mata, wajah pendetamu. Pak, suara Anda saja sudah ketar-ketir melihat penjabaran saya. Anda mengatakan Yudas disalib. Terima kasih atas kejujuran Anda. Jadi Kristen ini banyak denom. Terima kasih Anda meyakini Yudas bangkit hari ketiga. Memang kalau Yesus itu tidak dikubur, tidak bangkit hari ketiga, karena Yesus memang menepati tanda Nabi Yunus, Pak. Matius 12:39. Ya, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Memang Yesus nggak pernah dibangkitkan. Jadi terima kasih. Anda justru mengatakan Yudas yang dibangkitkan. Waduh, jujur ini Kristen apalagi ini. Aduh Pak. Nih, Anda mengatakan Yudas dan Nabi Muhammad lebih hebat. Mana? Kok dibandingkan dengan Yudas, dibandingkan dengan Yesus saja Nabi Muhammad lebih hebat. Nandar, di mana Nabi Muhammad itu hidup bangkit
Baca Quran surat Al-Imran ayat 169. Kata siapa Nabi Muhammad meninggal dunia? Nih, saya bacakan ayatnya ya. Ini ayat Al-Quran, Quran surat 3 ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Artinya apa? Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Nabi Muhammad hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki sama seperti Yesus. Lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus. Bahkan Yesus nggak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Jadi bagaimana saya berdebat dengan Anda? Orang Anda meyakini Yudas yang disalib. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau Anda meyakini Yudas yang disalib dan bangkit hari ketiga, di mana datanya? Anda tidak melihat tanda Nabi Yunus. Sekarang saya tanya kepada Anda, jujur. Nabi Yunus menurut Yahudi, menurut Kristen Katolik, Kristen Ortodok Timur, Ortodok Barat, Kristen Martin Luther, Lutheran, Calvinisme, tanda Nabi Yunus itu seperti apa? Hah? Islam, Quran, Torah, tanda Nabi Yunus itu adalah dia hidup di perut ikan selama 3 hari. Siapa yang hidup dalam perut ikan 3 hari? Siapa yang mengendapi tanda Nabi Yunus? Yesus tidak mati menurut tanda Nabi Yunus. Jangan kau gemetar. Sekarang saya tanya kepada Anda, dalil Yudas yang disalib itu dari mana Anda? Apakah sama seperti saya? Kalau sama dengan saya, tobat Pak. Yang kedua, sejak kapan kalau Anda beraliran Kristen Protestan, Yesus bangkit hari ketiga itu kalau dikaitkan, dikorelasikan dengan tanda Nabi Yunus, sinkron apa enggak? Hah? Jawab. Yang pertama, saya tanya kepada Anda. Kenapa Yesus berubah rupa di dalam Markus 16:12? Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus di dalam Yohanes 20 nomor 11 sampai 14? Jawab. Jangan menundukkan diri kau. Ya. Kerja saya ini pengacara. Kemarin saja habis dari Balikpapan saya. Ini hari Jumat. Saya nggak ada sidang hari Jumat. Sidangnya hari Senin sama Kamis. Jawab ya, jangan nangis Anda. Ini waktu saya, jangan ikut dulu. Ini Anda di mute soalnya kalau waktu saya ngomong. Tunggu waktu selesai. Udah kalah PK, kalah debat, sudah meyakini Yudas disalib. Terima kasih. Jawab pertanyaan saya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Dan bagaimana korelasinya tanda Nabi Yunus dengan Yesus? Jawab. Ya, sabar, waktu Anda belum ada. Jangan nangis Pak, beda dari suara itu Pak. Kalau suara saya sangat lantang membahana, karena saya adalah debater yang tak terkalahkan. Jeder kan. Huhui. Ayo habis, waktunya kirim sini. Ya, ini waktunya mulai lagi. Menyala abangku, keprok barudak. Ayo, menyala ini. Jawab. Awas, melenceng lagi dia. Nandar kawanku, cicing maneh atuh. Saya bilang tadi, aku cuma mengikuti pikiranmu. Kamu kan ngerocos bahwa yang disalib itu kamu bilang itu Yudas. Saya hanya mengikuti alur pikiranmu sebenarnya. Nggak ada di Alkitab itu Yudas diyakini disalib, nggak ada. Tapi aku mengikuti pikiranmu. Karena bermain logika kawan, kita harus bisa mengikuti pikiran lawan juga. Itu makanya. Tetapi kau tidak bisa menjawab. Mana buktinya? Rasulullah SAW sudah bangkit dari kematian. Kamu tunjukkan Ali Imran 169. Di situ nggak ada dituliskan Nabi Muhammad SAW kawan. Ini jangan sekali-kali kau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup dan dianugerahi rezeki di situ kan. Mana ada di sini. Rasulullah, Nabi, tidak ada.
Kamu ngarang lagi, ngibul lagi kamu ini. Memang kamu ini tukang ngibul memang, Bang. Kawanku, jangan tertunduk begitu kau. Didengar lihat orang ini. Ya, jawab dalil. Sudah saya bilang jawab dalil. Saya mengikuti pemikiranmu sebagai seorang pengacara. Kamu bilang kan kau pengacara. Kamu bilang tadi yang disalib itu Yudas. Meskipun kami tidak ada meyakini itu, seluruh Kristen di muka bumi meyakini yang disalib itu Yudas, tidak ada. Yang disalib itu Yesus. Tapi aku mengikuti pola pikirmu. Maka itu saya bilang Yudas itu lebih hebat karena dia bisa bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Buktikan aja Pak ya. Ya, soal lain jangan bersuara kau. Ini masih giliran tuh ya. Soal lain, masalah Yesus menampakkan diri kepada Maria kah dan lain-lainnya kan. Itulah luar biasanya Yesus setelah bangkit dari kematian. Kemuliaan Allah, the glory of God upon him. Ya, kemuliaan bersinar sehingga Maria Magdalena, kawan-kawan yang lain, rasul-rasul yang lain tidak mengenalnya. Tetapi ingat baik-baik, kau belum menjawab dalil tadi. Pertanyaan saya, tunjukkan dalilnya. Saya cuma tanya satu itu. Tunjukkan dalilnya kepada dunia Anda bahwa Rasulullah SAW sudah bangkit dari kematian, naik ke surga seperti Yudas. Aku mengikuti pikiranmu tadi, seperti Yudas. Meskipun yang naik surga itu Yesus, tapi aku menantang kau sekarang. Dengar teman-teman, ya Yudas ini sudah naik ke surga menurut Dandar. Sementara Rasulullah masih dalam kuburan. Jangan kau sedih Nandar, mukamu itu kayak muka berbelas kasihan. Pandang sini dengan semangat kayak gua. Ya, makanya jangan debat kau sama Christian apologetik. Mesti kau kalah. Gak bisa kau jawab. Satu pertanyaan doang. Habis Pak. Udah, gini aja. Gini aja deh, sekarang tektokan aja. Bapak lain ditanya, lain dijawab. Tektokan aja kita. Sekarang saya tanya sama Bapak. Takut kau. Sekarang saya tanya. Sakat lu lain kali tuh. Kayak tadi lu lain ditanya, lain dijawab. Enggak mewek. Ayo kita tektokan aja. Sekarang saya tanya. Udah, ya udah yuk kayak tadi. Baik kayak tadi nih. Baik kayak tadi nih, kayak tadi ya. Ini kayak tadi nih. Oke. Ini kayak tadi. Ya baik, ini kayak tadi, tapi ini kan waktu saya berikan waktu Anda berbicara. Sekarang saya tanya sama Anda. Ya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Itu Anda tidak jawab. Yang kedua, bagaimana tanggapan Anda tentang tanda Nabi Yunus? Apa penjabarannya? Apa penjewantahannya? Bagaimana penggenapannya? Coba Anda jelaskan. Ini waktu saya loh. Silakan saya beri kepada Anda. Tolong dijawab. Tolong. Anda lain ditanya, lain dijawab. Jangan nangis. Pertanyaan saya kau belum jawab. Loh, ini waktu saya. Ini waktu saya, tolong jawab. Anda lain ditanya, lain dijawab. Enggak. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Silakan Anda berbicara. Ya, silakan. Ini waktu saya kasih sama Anda, tapi tolong jawab pertanyaan saya. Bagaimana? Pertanyaan saya jawab. Bagaimana? Iya, nanti waktu Anda baru. Waktu Anda nanti saya berikan waktu kesempatan untuk ngomong. Enggak. Jawab pertanyaan saya. Ini waktu saya, silakan Anda ngomong. Kenapa Yesus tidak dikenali oleh Maria Magdalena? Lalu bagaimana penjabaran Anda dengan Matius? Dari sekarang Tuhan, Matius 12:39. Ini orang nggak bisa nih. Matius 12:39, tanda Nabi Yunus itu seperti apa menurut Anda? Jawab. Kematian mengalahkan Yudas itu dulu kau buktikan. Loh, nggak bisa jawab dia, nangis dia. Ini waktu saya loh. Nah, tadi kau bilang aku jawab. Sekarang saya tanya sama Anda. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Saya tanya. Jawab. Ini waktu saya loh. Saya berikan kepada Anda. Saya sudah bilang tadi kemuliaan Tuhan bersinar atasnya. Sehingga wajahnya itu. Baik. Oke. Baik ya. Katanya kemuliaannya. Baik. Saya tunjukkan datanya nih ya. Kemuliaannya. Yohanes 20
nomor 15. Coba perhatikan Anda. Mana ada? Ya teman-teman ya. Di sini kita lihat teman-teman ya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, Pak. Kalau penunggu taman bukan bersinar, mohon maaf. Orang yang menjaga taman itu kotor. Ya, karena berhubungan dengan tanah, dengan apa. Di sini Maria Magdalena tidak menyangka, wah engkau adalah seorang malaikat. Mungkin bercahaya seperti jawaban Anda nyambung, sinkron. Ini Maria Magdalena menyangka bahwa Yesus ini adalah penunggu taman. Jadi Yesus bukan karena bersinar. Kalau bersinar mungkin Maria akan menyangka, wahai malaikat, bersinar sekali engkau. Maria Magdalena mengatakan, siapa engkau? Maria menyangka itu penunggu taman. Di mana dalilnya penunggu taman bercahaya seperti malaikat? Jul. Bahkan karena kotornya, ya penunggu taman suka bersihin apa ya. Bahkan karena kotornya ya, baju Yesus, ya di sini dikatakan. Kemudian Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia. Bahkan Maria menuduh Yesus mengambil mayat Yesus. Anda nggak berpikir sampai situ? Nandar, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Karena wajahnya bersinar. Sekarang saya tanya lagi. Di mana dalilnya? Yohanes 20 ayat 11 sampai 15 wajah Yesus bersinar. Di mana? Hah? Di mana? Nggak ada. Itu dogma, itu doktrin. Jangan bawa dogma dan doktrin di sini. Ini bukan mimbar gereja. Tapi kalau saya mengatakan badan Yesus kotor, penuh debu, tidak bercahaya, kucel, ada dalilnya. Maria menyangka itu adalah penunggu taman. Ya, orang penunggu taman, saya juga pernah bersihin taman, kotor, kucel, keringetan. Mana ada kemuliaan bersinar di situ? Itu Anda nggak bisa jawab. Yang kedua, tanda Nabi Yunus di dalam Matius 12 nomor ke-39 itu bagaimana penjawantahannya? Menurut Anda, Nabi Yunus di dalam perut ikan itu mati atau hidup? Di mana datanya kalau dia mati? Hah? Hidup. Berarti Yesus tidak pernah mati. Jeder Anda, nangis di situ. Pendeta kok, ini bukan mimbar gereja Pak, ini debat lintas agama. Jangan samakan dengan mimbar gereja. Jeder Anda, kalah PK, kalah debat. Habis aku kirimnya ke sini. Apa? Aku nggak minta nomor rekening, enak aja loh. Waktu, kok nomor rekening duit gua lebih banyak dari duit lu? Mana buktinya? Duit lu lebih banyak nomor dari rekening gua. lu kirim ke gua biar gua kasih duit lu. Berapa? Aja lu. Berapa? Udah kirim waktu dulu Berapa? sini, giliran gua. Lu bohong lu. Giliran gua. Ayo lu mau. Terima. Jawab. Nandar, saya cuma nanya satu aja kau ndak bisa jawab. Tunjukkan dalil bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bangkit dari kematian mengalahkan Yudas. Kau ndak bisa jawab itu. Karena itu sangat prinsip pertanyaan itu kawan. Kau yang bilang Yudas disalib. Maka kalau Yudas disalib dia bangkit pada hari yang ketiga. Kan begitu. Itu pola pikirnya. Makanya kau harus mengikuti namanya law of no contradiction. Jadi kalau berdebat itu jangan tabrak logika. Nah kau nabrak logika. Kamu bilang Yudas mati. Maka ya jangan pura-pura tidur gitu kau. Ini kan ini kayak gini. Jengkelnya gua nih begini nih ngeliat gini nih. Kawan gue ini jangan gitu. Pura-pura tidur kau. Kau ndak bisa jawab, terguncang imanmu. Makanya aku bilang kamu jadi Kristen aja udah pas deh tuh. Ya, kalau emang wajahmu wajah Kristen, cuma casingnya doang kau Muslim. Udah gue bilang lo. Lu paham mengerti Alkitab lebih daripada Quranmu sendiri. Ya, makanya Nandar, saya bilang kau lebih baik jadi Kristen. Udah. Ya, jadi murtadin dah. Jawab pertanyaan saya. Jangan dah. Giliran gua. Gua masih ngomong. Terserah gua mau ngomong apa. Nanya apa, jawab apa. Bukan gereja ini.
waktu gua nih. Jangan kau ngomong kepada saya soal Yudas. Yudas itu kalau menurut kamu tadi, ini saya mengikuti pola pikirmu, dia mati, bangkit pada hari yang ketiga. Nah sekarang buktikan dalil, ulang sekali lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang kita hormati itu bangkit dari kematian, naik ke surga. Buktikan. Baik, saya langsung saja deh. Iya, saya sekarang jawab. Saya sekarang jawab. Enggak, sekarang langsung saya jawab. Ada itu botol banget. Botol banget. Nih gua jawab nih. Langsung aku susah ini orangnya, pendetanya botol. Pak, dasar dari mana, formulasi dari mana ada doktrin dan dogma di dalam Islam Nabi Muhammad bangkit dari kuburnya? Loh, dari mana Anda? Formula itu dari mana? Di dalam Islam tidak ada formulasi. Di dalam Islam tidak ada formulasi Nabi Muhammad bangkit, Pak. Anda ini gimana? Di dalam Islam tidak ada formulasi Nabi Muhammad bangkit dari kubur seperti Yudas, tidak ada. Justru yang saya tanyakan, Yesus bangkit dari kubur itu dari mana dalilnya? Mana Coba dalilnya, Anda jelaskan Matius 12:39. Saya satu itu. Tunjukkan dalilnya. Udah, botol Pak, sumpah Pak. Sallallahu Alaihi Wasallam,